Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan dengan saya Dr. Lisa. Baik, di sini saya akan melakukan keterampilan yaitu transport pasien. Sebelumnya saya akan melakukan primary survey terlebih dahulu terhadap pasien. Lalu saya akan menghubungi ambulans atau fasilitas kesehatan terdekat. Bila pasiennya sadar, saya akan memberikan penjelasan apa yang akan dilakukan dan meminta kooperasi dan persetujuan dari pasien. Ini saya akan melakukan metode transportasi darurat dengan satu penolong tanpa alat, di mana pasiennya di sini dalam kondisi sadar. Baik, di sini saya akan memposisikan sisi yang luka pada pasien yang terdekat dengan pasien. Lalu lingkarkan lengan pasien di belakang tengkuk dan pegang erat pergelangan tangan tersebut dengan satu tangan dan tangan lain pada sisi lain pada badan pasien. Selanjutnya, bergeraklah pelan-pelan dengan kaki luar untuk topangan maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pick a back carry, yaitu dengan meletakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap pasien. Lalu mintalah penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan, melewati leher penolong, menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul tangan sebelahnya. Lalu merentangkan tangan Anda ke belakang, raih bagian belakang lutut pasien, kemudian peganglah pergelangan tangan pasien agar posisi pasien tidak mudah terjatuh dari punggung Anda. Lakukan hal yang sama dengan tangan pada sisi yang lain. Saat hendak berdiri, gunakanlah kekuatan otot tungkai Anda dan berhati-hatilah agar tidak terjatuh. Melakukan arm lift. Di sini tekuklah kedua lutut dari pemeriksa, lalu punggungnya menghadap pasien. Mintalah penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan melewati leher penolong, menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul dengan tangan sebelahnya. Peganglah kedua pergelangan tangan pasien dan usahakan kedua tungkai pasien lurus ke bawah. Selanjutnya, saya akan melakukan fireman's carry. Di sini saya meminta pasien untuk berdiri atau duduk. Berdirilah dengan posisi menyamping membuat huruf T dengan pasien. Lalu pegang satu pergelangan tangan pasien dan satu tangan meraih belakang lutut pasien. Posisikan punggung atas penolong dan bagian tengah tubuh pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan teknik cradle. Di sini berlututlah di belakang pasien, lalu letakkan satu tangan penolong merangkul belakang punggung pasien sedikit di atas pinggang, lalu letakkan yang lain di bawah paha pasien, tepat pelipatan lutut. Berdirilah perlahan-lahan bersamaan dengan mengangkat pasien. Fiksasilah tangan, dapat menggunakan sabuk yang digunakan penderita atau dengan pembalut pita, dan tungkai pasien atau silangkan untuk menghindari cedera saat transport. Selanjutnya, saya akan melakukan metode transportasi darurat satu orang penolong tanpa alat. Pasien tidak sadar tanpa cedera pundak, kepala, leher, dan tulang belakang. Pertama-tama, saya akan melakukan drag method. Di sini, jongkoklah di belakang pasien, bantu pasien untuk setengah duduk, lalu susupkan kedua lengan penolong di bawah aksila, dianggapailah salah satu lengan pasien. Lalu secara hati-hati, tarik tubuh pasien ke belakang sembari penolong berjalan jongkok ke belakang. Yang kedua yaitu adalah firefighter's crawl. Di sini ikatkan kedua pergelangan tangan dengan pembalut pita dan silangkan kaki pasien. Lalu kalungkan dengan penderita pada leher penolong, lalu merangkak secara perlahan. Yang ketiga yaitu backward drag. Di sini posisi penolong berdiri di belakang pasien, lalu silangkan kedua lengan pasien di depan dada pasien, lalu selipkan kedua lengan Anda di bawah aksila pasien dan genggam pergelangan tangan pasien. Tarik pasien dengan hati-hati. Selanjutnya, saya akan melakukan metode transportasi darurat dua orang penolong tanpa alat. Pasien tidak ada cedera, lalu kepala, leher, dan tulang belakang juga tidak cedera. Yang pertama, saya akan melakukan teknik fore and aft carry. Di sini penolong satu jongkok di belakang pasien, bantu pasien untuk setengah duduk, lalu silangkan kedua lengan di depan dada,
Penolong 2 di bagian kaki pasien, silangkan kedua tumpai pasien, lalu penolong 1 menyusupkan kedua lengan penolong di bawah aksila pasien, genggam pergelangan tangan pasien. Penolong 2 melingkarkan satu tangan di bawah lutut pasien dan satu tangan di bawah pergelangan kaki pasien. Penolong 1 memberi aba-aba untuk berdiri dan mulai bergerak maju. Kedua adalah double human crutch. Di sini penolong yang terkuat pada sisi pasien yang sakit. Kedua penolong melingkarkan tangan pasien pada belakang tengkuk, pegang pergelangan tangan pasien, lalu tangan lain memegang sisi jauh tubuh pasien. Salah satu seorang penolong menjadi komando untuk bergerak. Yang ketiga adalah teknik two-handed sit. Di sini kaitkan kedua lengan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan, lalu jongkoklah dengan satu kaki di depan. Mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Yang keempat yaitu adalah three-handed sit, di mana kaitkan tiga pergelangan tangan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Jongkoklah dengan satu kaki di depan, lalu mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Tangan penolong yang lain untuk menopang tungkai penderita yang cedera. Salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Selanjutnya adalah metode transportasi darurat dengan alat. Yang pertama yaitu adalah teknik transportasi dengan kursi, di mana bantu pasien untuk duduk di atas kursi, lalu satu orang penolong berdiri di belakang kursi, dan penolong kedua jongkok di depan kursi dengan panggung menghadap penderita. Penolong pertama memberikan komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Selanjutnya yang kedua adalah teknik transport dengan landu, di mana siapkan pengangkat pada keempat sudut. Bila hanya terdapat 3 pengangkat, maka 2 pengangkat pada bagian kepala dan 1 pada bagian kaki. Tutup pasien dengan selimut tanpa menutup kepala sebelum transport. Masing-masing pengangkat jongkok satu lutut, terangkat pada bagian dekat dengan pasien dan menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh. Berdiri bersamaan dengan komando dari salah satu pengangkat bagian kepala. Saat berjalan, kaki terlebih dahulu di depan dan kepala di belakang. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah teknik transport dengan scoop stretchers. Di sini pasanglah collar brace dan bantal pasir, fiksasi kepala, leher, dan juga spinal pasien. Pusatkan kedua sayap usungan dengan membuka kuncinya di bagian ujung atas dan bawah. Dekatkan masing-masing sayap di sisi kiri dan kanan pasien dengan arah pengunci atas di kepala, pengunci di bagian bawah kaki. Geser hati-hati kedua sayap usungan tersebut makin mendekat menyusup punggung pasien dengan alas pasien. Setelah posisi tepat, dekatkan kedua pengunci atas dan bawah kunci dengan tepat. Angkat pasien dengan 3 hingga 4 orang dengan satu komando dan hati-hati. 1, 2, 3. 1, 2, 3.